Karena saya selalu percaya buku dengan segala isinya, ilmu pengetahuan dengan segala perkembangannya, itu kan tujuannya tiga tuh. To enlighten, to enrich, to empower. Dalam doamu jangan pernah lupakan meminta rahmah dari Allah. Meminta curahan rahmah dari Allah supaya kamu selalu berada di posisi memberi. Begitu saya lega, tidak cuma kelegaan yang luar biasa ketika mengeluarkan semua zakat harta itu, tapi langsung terbayang ibu saya, bapak saya yang dulu mengingatkan yang sudah meninggal, serasa hidup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, kembali bertemu di saluran BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Terus berikan dukungan untuk senantiasa berkembang, yaitu dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kali ini kita akan bertemu dengan tokoh literasi nasional, yaitu Kang Maman alias Maman Suherman. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Luar biasa. Kita selalu berbicara buku, dan pada 23 April ini itu adalah Hari Buku Sedunia. Betul. Bagaimana Kang Maman memaknai buku sebagai fisik, buku sebagai hari peringatan, dan buku sebagai nafas kehidupan kita? Hari Buku Internasional, Hari Buku yang bersifat nasional, Hari Literasi, itu buat saya adalah cara semesta mengingatkan kita tentang perintah pertamanya. Iqra, bacalah. Mengajak kita untuk jangan pernah berhenti membaca, jangan pernah berhenti berupaya untuk memahami, memaknai, dan menjadikan apa yang kita baca dan maknai itu sebagai cara untuk memberdayakan diri kita dan memberdayakan sekeliling. Entah itu dalam bentuk buku cetak, entah itu dalam bentuk buku digital, entah itu dalam bentuk alam terkembang. Semuanya itu adalah berkah-berkah yang harus kita manfaatkan sebagai cara kita untuk tumbuh dan berkembang. Jadi Hari Buku selalu buat saya adalah selalu menjadikan alat pengingat buat saya bahwa teruslah bermesraan dengan bahan bacaan. Karena Allah itu sangat menyukai orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa saling mencerdaskan satu sama lain. Yeah. Agama mengajak kita untuk cerdas, agama mengajak kita untuk berpikir. Orang-orang yang berpikir itu, bahkan orang-orang yang berilmu itu dijanjikan dia setingkat di atas orang lain misalnya. Bukan untuk membuat kita sombong, tapi justru untuk memperlihatkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Betul. Bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya, salah satunya karena kita adalah makhluk yang berpikir. Iya, betul sekali kan. Itu. Nah ini kalau berbicara tentang buku, apalagi di era sekarang ya, melihat ada orang nggak sekolah tapi bisa jadi pejabat itu kan. Nah, akhirnya muncul tuh di masyarakat, wah buat apa sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat juga memang satu sisi mereka yang tekun katakanlah bergulat dengan buku, meskipun kita tidak tahu dia baca atau enggak gitu, mereka juga sepertinya pasif ya. Jadi referensi yang begitu banyak itu menjadi tidak hidup, tidak berdaya. Nah bagaimana supaya buku ini menjadi satu referensi yang tidak sekedar hidup, memancing tindakan, tapi juga mengundang adanya satu cara sikap baru merespon situasi yang berkembang gitu kan. Cerdas pintar bukan diukur dari jabatan dan tingginya posisi seseorang. Tapi bagaimana dia bisa menyikapi hidup dengan begitu indah dan membahagiakan. Tidak cuma membahagiakan dirinya tapi juga bisa membahagiakan orang lain. Jadi banyak orang yang mungkin dipertanyakan banyak baca buku tapi kok posisinya begitu-begitu saja. Tapi kamu tahu dia bahagia atau tidak? Itu dia. Dia menikmati hidup dengan sangat bahagia, dengan sangat indah karena punya pengetahuan dan wawasan yang luas yang tidak lagi bisa diukur dengan persoalan jabatan, persoalan posisi dan lain sebagainya. Saya jangan dianggap mengatakan ini ya karena kamu tidak pernah berhasil di posisi itu. Maaf kalau saya harus mengatakan bahwa saya di usia 27 sudah jadi pemimpin redaksi di kelompok Kompas Gramedia. Di usia 30 saya sudah direktur kreatif dan managing director di sebuah rumah produksi yang menghasilkan ribuan
ribuan episode tayangan televisi, audio visual, radio dan televisi dan lain sebagainya. Itu saya dapatkan lewat buku. Saya dapatkan lewat bacaan yang saya begitu disiplin dalam membaca, dalam mengembangkan wawasan. Dari sesuatu yang saya tidak tahu. Saya orang kriminologi misalnya. Saya tidak tahu bagaimana cara membuat dan memproduksi tayangan televisi. Tapi kok saya bisa ya, dari membuat skenario sampai memproduksinya, itu sampai ribuan episode misalnya. Itu tidak dari sekolah khusus, tapi dari membaca dan kemudian tidak berhenti pada membaca, pada bertanya, pada mempraktikkannya. Karena saya selalu percaya buku dengan segala isinya, ilmu pengetahuan dengan segala perkembangannya, itu kan tujuannya 3 tuh. To enlighten, to enrich, to empower. To enlighten itu jelas-jelas ajaran Islam betul. Mencerahkan. Bagaimana menjadi nur. Kalau kamu tahu, kamu akan menjadi nur dan kamu tidak akan berada terus-menerus dalam kegelapan misalnya. To enrich, memperkaya wawasan. Memperkaya wawasan itulah yang membuat seseorang bahagia. Seperti orang yang berada di ruang kecil susah bernafas, begitu wawasannya kaya itu dia tiba-tiba berada di sebuah ruang yang sangat luas. Dan itu membahagiakan betul karena udara yang kita hirup itu jadi sangat banyak dan melegakan. Makin luas lagi ketika kita bisa memberdayakan orang lain. Itu yang menjadi poinnya. Jadi tidak identik dengan membaca buku cerdas lalu berarti dia nanti akan jadi orang yang sangat kaya raya dan sangat ada di posisi tertentu yang sifatnya buat saya sangat kuantitatif tuh. Jenjang itu sangat kuantitatif. Tapi apakah dia di posisi itu berkualitas atau tidak? Berbahagia atau tidak? Betul. Menikmati semua ini dengan sepenuh syukur. Karena buat saya orang cerdas itu adalah orang yang bersyukur. Betul. Dan itu bisa kita dapatkan semua lewat bahan bacaan. Dan tentu bagi saya, bagi kita umat Islam, bahan bacaan yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Betul. Ya, jadi harus dilihat dari sisi tersebut, tidak bisa dengan mudah hanya di kalkulasi kuantitatif. Ada hal-hal yang sifatnya kualitatif. Saya bertemu dengan banyak orang hidupnya, kalau lihat dari luar rumahnya sangat sederhana, tapi begitu kita masuk ruang sederhana itu begitu lapang karena dia adalah tuan rumah yang hatinya begitu lapang. Hatinya begitu luas. Saya betah di rumah itu walaupun kecil misalnya. Saya menikmati di rumah itu walaupun kecil. Tinimbang saya berada di rumah yang sangat besar tapi begitu sepi, rapi seperti yang ada di foto-foto di luar. Tapi saya tidak menemukan jiwa yang hidup di situ. Itu yang saya munculkan. Jangan lagi bilang, ya karena kamu belum punya rumah besar. Jangan lagi bilang gitu. Saya diberi rezeki oleh Allah yang sangat luar biasa. Saya punya istri, saya punya keluarga, saya punya mertua yang memperlihatkan saya ruang-ruang dari ruang yang paling kecil sampai ruang paling besar dan saya menikmati. Saya menemukan di ruang besar ada hati yang lega, saya menemukan di ruang yang kecil ada hati yang lega. Sebagaimana juga saya menemukan di ruang kecil ada hati yang kecil, di ruang besar ada hati yang juga kecil. Apa penyebabnya? Karena persoalannya di cahaya. Cahaya yang ada di hatinya meluangkan, melapangkan enggak? Dan cahaya itu suka nggak suka, bagi saya pengalaman pribadi adalah lewat proses Iqra. Masya Allah. Proses bacalah. Terus menerus Kang ya. Karena begitu saya tidak tahu dan saya tidak pura-pura tidak mau tahu, itu menyiksa dan membuat saya tidak bisa tidur. Contoh sederhana. Ketika istri saya mengatakan, tabunganmu banyak loh, udah sesuai dengan hitungan saatnya untuk dikeluarkan zakatnya loh. Oke, makasih diingatkan. Itu seharian saya nggak bisa tidur untuk mencari tahu. Lalu bagaimana cara hitungannya? Nggak tahu tuh, buka buku. Oh, setelah berumur sekian, jumlah hitungan sekian, emasnya sekian gram, maka dikeluarkan sekian persen dari situ. Ada di buku, Iqra-nya dapat. Tapi kan bukan sekedar Iqra, bukan sekedar baca, tapi bacalah. Perluas gitu loh. Tidak cuma letterleh. Saya hubungin Mas Imam, saya hubungin teman-teman di Baitul Mal Hidayatullah, saya hubungin teman-teman lain, ini hitung-hitungannya gimana nih? Begitu lihat, loh kok gede? Sempit lagi tuh hati. Sempit lagi hati karena, aduh besar nih, saya kan berjuang banget nih untuk mendapatkannya. Tapi, begitu kita kasih, itu yang kita dapat kelegaan luar biasa. Itu rasanya kok saya bisa bernapas dengan lega ya. Saya langsung bisa membayangkan orang tua saya yang sejak kecil mengatakan, dalam doamu jangan pernah lupakan meminta rahmah dari Allah.
meminta curahan rahmat dari Allah supaya kamu selalu berada di posisi memberi. Begitu saya lega, tidak cuma kelegaan yang luar biasa ketika mengeluarkan semua zakat harta itu, tapi langsung terbayang ibu saya, bapak saya yang dulu mengingatkan yang sudah meninggal, serasa hidup kembali. Itu tuh lapangnya hati itu, langsung ada kebahagiaan-kebahagiaan yang nggak bisa saya beli. Nggak bisa saya beli dengan uang yang saya sudah punya misalnya. Tidak bisa dibeli, kadang juga sulit dibahasakan. Nggak bisa dibahasakan. Dan kadang-kadang ada rahmat-rahmat Allah yang kita nggak bisa bahasakan. Dan kadang-kadang saya menyesal menceritakan. Karena orang jadi bertanya-tanya dan akhirnya saya sendiri jadi bingung sendiri. Karena buat saya di mata Allah nggak ada yang ajaib. Ya, betul. Kata ajaib itu ada di mulut manusia gitu loh. Kan dengan Allah, dengan kun fayakunnya, tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Walaupun dengan satu syarat, memang saya diajarkan oleh guru-guru saya tidak semua harus diceritakan. Saya kadang-kadang dulu beberapa kali kebablasan untuk menceritakan itu. Karena saya berpikir sebarkan, ceritakan semua kebahagiaan, kebaikan yang kamu dapatkan dari Allah gitu loh. Betul. Tapi ya ternyata tidak juga. Ya lewat proses ikro lagi saya mendapatkan ilmu itu. Tapi Allah mengenalkan diri bahwa Allah Maha Kuasa, Maha hebat gitu kan. Dan Allah mengenalkan diri paling bahagia, membuat saya bahagia. Allah mengenalkan diri kepada saya dengan segala rahmahnya, dengan segala kasih sayangnya. Saya tidak pernah membayangkan misalnya saya punya tabungan seperti sekarang. Karena mimpi saya ketika menjadi salah satu warga miskin di kampung Lete, Makassar itu adalah bisa menjadi peternak ayam di belakang rumah saja, itu sudah membahagiakan buat saya. Bisa membeli sawah sepetak saja sudah membahagiakan buat saya gitu loh. Tapi sekarang saya bisa punya rumah, saya bisa punya kendaraan yang bohong kalau saya bilang sekedar lumayan. Tapi lebih dari itu saya bisa punya keluarga yang tidak pernah menuntut saya tapi selalu memberikan pencerahan buat saya. Saya punya anak cucu yang ketika saya pulang memberikan senyum yang tidak bisa dinilai dengan uang. Buat saya itu kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Dan di senyum anak, di senyum cucu, di senyum istri saya, tidak ada gugatan-gugatan dari keluarga untuk meminta lebih dari apa yang saya mampu. Di sana Tuhan hadir dengan senyumannya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini yang terakhir Kang, supaya juga bisa menjadi satu semacam acuan atau cara anak-anak muda. Gimana sih cara membaca yang melahirkan satu kesadaran tadi? Kang Maman bercerita, ikro. Mungkin sebagian anak-anak berusaha, saya sudah membaca, tapi kok saya sulit meningkatkan kualitas diri, meningkatkan atau menjawab soal-soal dalam hidupnya. Seperti apa yang Kang Maman alami? Membaca bukan untuk dihafalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca itu bukan semata-mata untuk ditamatkan. Menamatkan sebuah buku. Bukan itu. Tapi mari berdialog dengan bacaan tersebut. Itu ya orang selalu mengatakan kenapa buku cetak itu, Al-Quran cetak itu, yang bukan yang digital itu lebih terasa daripada yang digital misalnya sifatnya. Betul. Karena dengan buku itu kamu bisa berdialog. Ketika kamu sudah membaca halaman 10, tiba-tiba kamu teringat lagi. Lalu apa kaitannya dengan halaman sebelumnya? Kita mencari lagi ke belakang. Kita tadabur. Kita betul-betul sudah tadabur, tafakur di situ. Kemudian berpikir lagi apa kaitannya antara halaman sebelumnya dengan halaman sekarang ini. Kita bisa bolak-balik tuh, maju mundur. Jadi jangan dengan tujuan tamat, tapi dengan tujuan memahami betul. Ketika kita tidak menemukan di situ, nggak usah dulu ditamatkan buku ini. Cari buku sejenis yang bisa memberikan jawaban atau perbandingan pemikiran. Jadi saya kalau membaca buku tuh 2-3 buku bisa terbuka bersamaan tuh untuk coba saya koneksikan satu sama lain. Itu terasa betul ketika saya dengan segala kelemahan iman dan agama saya bukan agama saya sempurna. Kelemahan saya dalam mempelajari agama. Itu kalau baca Al-Quran saya senang betul ada terjemahnya, lalu kemudian ada tafsirnya, lalu kemudian ada hadisnya yang mencoba saya mengkaitkan gitu loh. Cari benang merah. Dapatin benang merahnya, masih belum ketemu, lalu kemudian saya telepon guru-guru saya, ustadz-ustadz saya. Siapa yang saya kenal? Mas Imam saya kenal, Kang Sam saya kenal, Ustadz Abdul Somad saya kenal, Kang Faiz yang di Jawa Timur saya kenal, yang di Jawa Tengah saya kenal. Saya telepon aja, atau saya WA saja.
Gus Dovir yang punya pesantren filsafat di Malang, saya WA aja langsung. Saya dapat ayat ini, saya boleh tahu nggak? Wah, pembelajarannya luar biasa. Dan saya beruntung, saya dapat rahmah. Salah satu rahmahnya Allah buat saya adalah saya dikelilingi dengan guru-guru yang bisa membantu saya menemukan jalan. Sehingga buat saya buku itu guru itu buku terbuka. Itu yang membuat saya, jadi kalau ditanya, kamu sebulan baca berapa buku? Seminggu saya sudah punya target 3 hari itu 1 buku tamat. Jadi sebulan itu 10 buku. Seminggu rata-rata 2. Itu target kuantitatif. Tapi kadang-kadang ada yang tergantung aja. Karena saya belum menemukan, belum enak di hati. Harus tuntas itu dalam artian titik di halaman terakhir plus ada penjelasan-penjelasan tambahan yang membuat saya semakin paham. Itu yang membuat saya, jadi kalau ditanya apa kira-kira isi buku, kadang-kadang saya nggak bisa ingat lagi. Tapi yang saya dapat poin-poin percik-percik permenungannya dengan pemahaman-pemahamannya. Disitulah kemudian yang orang selalu mengenal saya membuat semacam notulen itu. Jadi ada reading record. Entah itu tertulis, entah itu tertanam di hati saya, sehingga handphone saya itu penuh dengan catatan notes tentang luar biasa isi buku. Itu, dan percaya bahwa ini memori di kepala ini adalah lemari yang luar biasa yang diberikan oleh Allah yang tidak berbatas nih. Masya Allah. Sangat tidak berbatas, tapi beri dia alat bantu dalam bentuk catatan-catatan. Karena dari tangan ini, dari pena, nun wal kolami wa mayasturun itu, ketika ini bergerak, dia naik ke atas dan sampai ke kepala kamu terekam di sini. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi saya juga teringat satu hal, dan mungkin ini penting juga karena supaya gerakan buku tidak sekedar kita peringati, tidak sekedar kita rayakan, tapi bisa dinikmati, dibahagiakan kepada orang lain. Satu hal yang saya lihat dari Kang Maman ini adalah tidak sekedar cinta buku, tapi mau membagi buku. Selama ini bersama BMH, JNE, ngirim buku, Al-Quran. Itu kenapa sih Kang? Kan padahal baca buku aja sudah bagus itu, ngapain? Saya bahagia karena membaca. Jangan sampai cuma saya yang menikmati bahagia itu. Saudara-saudara saya di daerah bukan tidak suka membaca, tapi akses menuju ke buku itu jauh. Kenapa saya yang diberi banyak kelebihan oleh Allah tidak mencoba menjodohkan itu? Kalau saya saja bisa bahagia, saya berharap kebahagiaan itu juga menular pada orang lain. Dan kalau orang lain itu tertular bahagianya, saya percaya dia juga akan menularkannya kepada orang lain. Silaturahmi melalui buku inilah yang justru saya harapkan dengan segala kebahagiaan yang sudah saya dapatkan bisa tertular kepada orang lain. Dan kemudian orang menjadi akrab betul dan menjadi paham betul kenapa perintah pertama Allah itu adalah ikut. Itu yang menjadi poin buat saya, dan entah kenapa ya, membaca itu yang membuat saya tidak pernah merasa miskin. Di tengah kondisi kekurangan sekalipun ketika saya masih kuliah dan lain sebagainya. Tapi membaca itu membuat saya kemudian menjadi kenyang dan bahagia. Ada keluasan, ada kelapangan yang saya ingin saudara-saudara saya yang lain juga bisa merasakan hal tersebut. Sehingga buat saya, betul perut ini harus terisi, tapi kepala ini juga jangan pernah kosong. Luar biasa, berbahaya Kang. Baik, terima kasih. Pemirsa BMH TV, itulah esensi mengapa ada Hari Buku Internasional. Dan tentu saja ini bukan sebatas cara kita untuk saling menguatkan dari sisi wawasan agar kita buat acara pada tanggal tersebut. Tetapi yang terpenting adalah agar kita sadar bahwa akar kebahagiaan manusia itu adalah terletak pada cara kita menjalankan perintah Allah yang pertama, membaca. Saya kira tidak ada orang yang bisa bahagia kalau dia tidak bisa membaca. Karena membaca itu sama dengan kita bernafas. Kalau kita tidak mau bernafas, ya bisa dibayangkan. Dan tentu saja bersama Kang Maman, BMH, kita tidak sekedar bisa membaca, bahkan harus rajin membaca, tetapi juga bisa membahagiakan sesama dengan peduli sedekah buku atau wakaf buku atau apapun yang pada akhirnya menjadikan saudara-saudara kita di pelosok sekalipun itu tetap bisa punya akses terhadap buku. Kita ketemu lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.